Kota Lama Semarang identik dengan peninggalan zaman kolonial Belanda. Ini terlihat dari bangunan-bangunan kuno yang masih berdiri tegak hingga saat ini. Lalu apa yang ada di benak Anda jika melihat bangunan tua? Atau bangunan tua yang telah lama kosong? Sunyi, terus horor mas, serem mas. Ya, hantu ya, horor ya, serem. Horor lah. Printing, serem, iya. Siup. Angker. Ya angker, ya. Ya bisa jadi itu ya ada hantunya juga. Angker. Serem. Mistik. Beberapa orang mungkin mengatakan bangunan tua yang lama terbengkalai, menimbulkan kesan horor. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Wali Kota Semarang? Horor dan tidak itu tergantung cerita ya, tergantung keyakinan kita. Kalau kita merasa tempatnya meskipun kumuh atau seram, tapi kita merasa bahwa kita nggak ada persoalan untuk masuk ke lokasi situ, ya pasti nggak ada cerita horor gitu. Dan kita nggak mau mengembangkan cerita-cerita horor karena pasti berpengaruh terhadap persoalan pariwisata di Kota Semarang. Asal-usul Kota Semarang ternyata ada dua, yaitu Semarang Lama dan Semarang Modern. Sejarawan Yongki Tio memiliki penjelasan mengenai asal mula Kota Semarang. Ya, jadi kalau Anda mau melihat asal-usul Kota Semarang, memang ada dua macam. Jadi Kota Semarang dari zaman yang dahulu itu kan bupatinya Kiai Pandanaran pertama. Itu pusatnya di Bubaan, jadi dekat Pasar Johar itu. Ya, tetapi kalau Kota Semarang yang modern itu permulaannya ya di Kota Lama ini. Karena itu titik nol dari Kota Semarang itu ditaruh di sini, di Kota Lama. Ya. Tim On The Spot melakukan penelusuran mengenai beberapa bangunan tua yang ada di Kota Semarang. Kota Lama Semarang dulunya adalah pusat perdagangan pada abad ke-19 sampai 20-an. Dan di sini kurang lebih ada 50 bangunan kuno yang memiliki cerita sejarah zaman kolonial Belanda. Dan bangunan kuno itu menurut sebagian orang memiliki kesan horor. Nah, sekarang saya akan menelusuri Kota Lama Semarang dulu dan sekarang. Life. Gedung Marba awalnya merupakan departemen store pertama di Semarang bernama Zickel & Co. Usaha ini dirintis oleh dua bersaudara, Adolf Zickel dan Bernhard Zickel, pada abad ke-20. Hingga pada akhirnya perusahaan ini mengalami kebangkrutan karena bencana ekonomi di tahun 1932 dan memaksa mereka menjual aset bangunan ini. Akhirnya bangunan ini dibeli oleh pengusaha asal Yaman bernama Marta Bajunet, yang kemudian nama bangunan ini dirubah menjadi Marba, singkatan dari nama pemilik Mar yang berarti Marta dan Ba yang berarti Bajunet. Dan sekarang bangunan Marba ini dimanfaatkan untuk perkantoran ekspedisi muatan kapal laut, EMKL, dan kantor pengacara. Tepat berada di pertigaan jalan, Gedung Semarang Creative Gallery dulunya bernama The Yavache Bank. Nah, kalau pemirsa tahu Bank Indonesia, ini merupakan cikal bakal munculnya Bank Indonesia di tanah air. Sekarang bangunan ini sudah dijadikan sebagai pameran produk-produk unggulan khas Kota Semarang yang diproduksi sendiri dari UMKM Kota Semarang. Gedung yang satu ini bernama Spiegel. Dulunya gedung ini adalah sebuah toko yang menyediakan berbagai macam barang seperti kapas, keperluan rumah tangga, furniture, dan lain-lain. Sekarang bangunan ini digunakan sebagai kafe. Beberapa bangunan tadi hingga saat ini masih aktif digunakan. Masih di kawasan Kota Lama, tim On The Spot melihat sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Namun yang menarik adalah tulisan yang masih terpatri di atas gedung ini dan membuat tim penasaran untuk mampir ke dalam gedung. Ya, kalau selama saya tinggal di sini sekitar 16 tahun, ada hal-hal yang aneh, itu banyak sekali terjadi. Seperti apa Pak salah satunya? Salah satunya seperti ada orang lewat, ingat. Jadi seperti teman saya waktu itu, kelihatannya itu ada di samping saya, tapi itu bukan. Gitu. Nah, itu sering terjadi. Itu. Ya.
Kalau bayangan-bayangan itu sering terjadi. Saya menduduki rumah di sini 16 tahun. Kita juga pernah sering melihat bayangan-bayangan sering lewat. Kadang-kadang warna putih kelebat jalan. Kadang ada suara-suara yang tidak diinginkan, tapi saya sering gemetar sendiri. Tapi kita sering orang nangis. Menelusuri kota lama di Semarang, saya tertarik dengan salah satu bangunan tua ini. Yang menurut informasi yang saya dapat, kalau bangunan tua ini adalah milik dari Prusda. Nah, sekarang saya akan menelusuri sejarah dan kisah apa saja yang ada di bangunan tua ini. Tim On The Spot ditemani oleh rekan dari komunitas sejarah Semarang yang akan bercerita tentang kisah gedung tua ini. Mas Yogi. Halo Mas. Selamat siang. Selamat siang. Gitu, Oke. Mas Yogi, saya mau lihat-lihat nih sama tanya-tanya sejarah tentang bangunan tua ini, Mas. Oke, bangunan tua ini bangunan dari Yavase Hood Handel Maskapai. Itu ada di atas tulisannya tuh. Namanya itu. masih asli. Bangunan bernama Yavase Hood Handel Maskapai ini dibangun pada tanggal 16 Juli 1911. Ini terbukti dari adanya prasasti di pilar bagian depan bangunan ini. Bangunan Belanda juga identik dengan kaca patri. Ternyata kaca patri yang berada di pintu utama memiliki arti tersendiri dari bangunan yang dikenal dengan nama Yavahout ini. Kalau ini inisial perusahaannya sih yang ada di kaca patri ini. Kalau yang di depan itu kan tulisannya Yavase Hood Handel Maskapai. Kalau ini nama aslinya JBEM, Yavase Bosch Eksploitasi Maskapai, artinya perusahaan eksploitasi hutan di Jawa kayak gitu. Masuk ke salah satu ruangan di lantai 2, terlihat ruangan ini sudah mulai rusak. Beberapa cat tembok mulai mengelupas serta atap-atap yang runtuh. Bangunan ini kental zaman kolonial Belanda, terlihat dari bentuk pintu-pintu serta banyaknya jendela di setiap sisi ruang. Selain gaya bangunan, kita juga di sini masih ada beberapa sisa-sisa peninggalan zaman dulunya kayak gitu. Salah satunya ini wastafel kuno dari porselen. Industri kayu jati merupakan salah satu komoditas besar pada saat itu, termasuk perusahaan ini. Karena tercatat dari 180 juta hektar yang diberikan konsesi itu tahun 1902 menurut laporan itu ada 28.000 meter kubik yang diekspor, terus 1912 itu mengalami peningkatan sampai 48.000 meter kubik, dan itu 78%-nya sendiri itu diekspor ke pasar Eropa. Gedung ini digunakan sebagai tempat administrasi, sedangkan gudang kayunya sendiri berada di sebelah gedung yang saat ini telah tertutup ilalang. Kalau tempat gudangnya sendiri itu ada letaknya persis di samping kantor ini sih. Jadi setelah kayu-kayu itu ditebang dari kawasan pedalaman, terus dibawa ke sini sebelum diekspor. Nah, itu dikumpulin dulu di gudang punya Yavase Hood Handel Maskapai ini. Nah, itu letaknya di sebelah, cuman udah nggak ada sih, udah Kondisinya sekarang udah. Gitu. Pemirsa, ternyata dulu gudang untuk kayu-kayu di perusahaan ini tepatnya ada di samping sini. Tapi sekarang udah jadi hutan-hutan gitu. Kebayang banget ya, luas banget gitu.
Itulah tadi beberapa kisah bangunan tua yang ada di Semarang. Terkesan horor ataupun tidak, bangunan tua memiliki nilai sejarah tersendiri. Masih banyak informasi yang ada di On The Spot, jangan kemana-mana ya.